Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita sedang memasuki di akhir tahun dan memasuki era di mana kedepannya kita membutuhkan sesuatu yang ilahi. Untuk perjalanan ke depan kita butuh sesuatu yang ilahi yang datangnya dari Tuhan sendiri. Ini yang akan memampukan kita kuat, kokoh, teguh, berdiri kuat, menjadi berkat, dan tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita nggak memiliki apa yang namanya roh hikmat, wahyu, dan pengertian, kita akan menjadi orang yang babak belur. Kita akan menjadi orang yang akan seringkali ditipu, jatuh, hancur, kacau. Karena hari ini kita butuh Tuhan. Di akhir zaman setan kerja double porsi. Dia kerja lebih giat, menyesatkan, menghancurkan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hanya orang yang memiliki pengertian, hanya orang yang memiliki hikmat pewahyuan, hanya orang yang nempelnya sama Tuhan, orang itu akan mengalami kemenangan. Kita akan lihat di Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Meminta kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita butuh roh hikmat. Kita untuk melakukan sesuatu ke depannya kita butuh hikmat. Mau investasi, mau ngelola bisnis, mau ngelola emosi, mau pelayanan, mau ngatur rumah tangga, mau bersosial, kita butuh hikmat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dan kita butuh pewahyuan untuk bisa kenal Tuhan secara utuh. Kalau kita nggak memiliki pewahyuan, kita akan mudah disesatkan. Orang yang nggak mengenal Tuhan secara ilahi, orang yang nggak mengalami Tuhan secara pribadi akan mudah disesatkan dan pertumbuhan rohaninya nggak dewasa. Tapi kalau kita memiliki dua hal ini, hidup kita akan stabil. Memiliki roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu, kita butuh ini untuk berjalan di dunia yang semakin gak jelas. Untuk tahun-tahun ke depan kita butuh ini, roh hikmat dan wahyu. Semakin kita nempel sama Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan itu adalah permulaan hikmat. Pewahyuan itu dimulainya dari hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kita bergaul dengan firman. Kita merenungkan firman, kita meditasi firman. Ini yang akan membuat hidup kita ini dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu. Kita memiliki hikmat, bisa mengelola bisnis, bisa mengelola emosi, bisa mengendalikan diri. Kita bisa ngambil keputusan yang bijak dan tepat. Bahkan kita mau investasi di tempat yang mana, kita mau bikin usaha apa, kita mau ngelakuin apapun, kita butuh hikmat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Itu yang akan buat perjalanan hidup kita akan menikmatin promosi yang datangnya dari Tuhan. Banyak orang yang tidak mau belajar dalam hal ini. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang harusnya melimpah dalam hidup kita. Tapi orang nggak bisa mengelolanya dengan baik. Bahkan banyak orang Kristen yang harusnya memiliki roh hikmat, wahyu, dan pengertian, tapi cenderung dikuasai kedagingan dan hawa nafsu, ya ujungnya nggak akan capai apa-apa. Bapak Ibu, kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan, kata kitab Amsal. Takut akan Tuhan. Bertindaknya hati-hati, mengambil keputusannya hati-hati, berpikirnya hati-hati. Orang seperti ini hidupnya patokannya adalah firman. Kita akan lihat contoh orang yang dipenuhi oleh hikmat dan pengertian. Orang ini apa saja yang dikerjakannya Tuhan bikin berhasil. Kalau Bapak Ibu pingin apa saja yang dikerjakan tanganmu dan Tuhan bikin berhasil, engkau butuh hikmat. Ketika kita ini menghadapi persoalan masalah rumah tangga pun, kita juga butuh hikmat untuk menyelesaikannya. Kita butuh hikmat untuk berkata-kata. Kita butuh hikmat untuk bertindak supaya hubungan keluarga kita itu satu dengan yang lainnya baik. Kita ngadapin konflik dengan orang, kita juga butuh hikmat Tuhan. Kita bekerja, kita juga butuh hikmat. Ada orang-orang yang memiliki hikmat yang lebih di atas rata-rata. Biasanya orang-orang ini akan dipercayakan hal yang lebih gede lagi.
Bagaimana mungkin orang yang memiliki hikmat nggak bisa diperandalkan, nggak bisa dipercaya sama sekali, mengelola, nggak punya pengetahuan, nggak punya kebijaksanaan sama sekali untuk dipercayakan hal besar. Pasti akan kacau dan babak belur. Orang yang bisa dipercayakan dari hal kecil, dia bisa dipercayakan. Karena apa? Memiliki hikmat, bisa mengendalikan diri, bisa ngatur semuanya dengan baik, bisa mengelola dengan baik. Ketika Yusuf bisa dipercayakan hal kecil, dia memiliki hikmat untuk mengatur rumah tangga Potifar. Tetap kemanapun dia ditempatkan, dia akan menjadi berkat. Yusuf karena memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, dia ditempatkan dimanapun juga, dia jadi berkat. Daniel memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dia dicari raja untuk menafsirkan mimpinya. Powerful sekali loh. Hikmat, pengertian, dan pewahyuan akan membawa kita naik level yang berbeda. Banyak orang Kristen nggak ngerti. Dia coba pakai akalnya sendiri, idenya sendiri. Kita itu butuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita lihat saja orang dunia itu kalau memiliki hikmat di atas rata-rata, dia pasti bisa melakukan lebih dibanding yang lainnya. Oh, coba kita lihat aja orang-orang kaya yang nggak kenal Tuhan ya, bahwa orang kaya yang kenal Tuhan. Kenapa kok dia bisa sukses bisnisnya? Kenapa kok dia bisa mengelola keuangannya dengan baik, mengelola perusahaannya dengan baik dan berkembang dengan baik? Karena dia memiliki hikmat, memiliki hikmat. Hikmat dunia dan hikmat di dalam Kristus itu berbeda. Hikmat orang dunia berbeda. Dia memiliki pandaian, kecerdasan. Tetapi hikmat kita di dalam Kristus ini membuat hidup kita itu takut dan respect dengan sistem kerajaan Allah. Cara pandang kita, pola pikir kita ini sejalan dengan firman. Itu hikmatnya Kristus. Hikmat orang dunia hanya ngejar keuntungan. Semuanya pusatnya pada diri sendiri. Pusatnya pada kepuasan diri sendiri, pencapaian diri sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi kita memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Hikmat itu akan memenuhi hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, hidup takut akan Tuhan, dan apa saja yang kita kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Kita akan lihat di Keluaran pasal yang ke-31, mulai yang pertama. Firmanlah Tuhan kepada Musa. Apa ini firmannya Tuhan kepada Musa? Coba kita akan lihat di Keluaran 35 ayat 30 atau Keluaran 36 ayat 1. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki keahlian, pengertian, dan pengetahuan, hikmat, kuasa, dan otoritas dalam segala macam pekerjaan. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ini aja sudah jadi orang yang di atas rata-rata. Kalau kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kita pasti di atas rata-rata orang lain. Karena banyak orang lain yang bodoh, banyak orang yang memiliki hikmat, banyak orang lain yang memiliki pengertian. Nah, kita sebagai orang percaya hari ini, kalau roh Allah tinggal di dalam kita, kita akan memiliki roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian semakin hari semakin ditambah-tambahkan. Besaleel memiliki roh hikmat, wahyu, dan pengertian, sehingga dalam segala pekerjaannya akhirnya dia menjadi orang yang pandai, sukses, dan berhasil. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata, bayangin. Mengerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Ini ahli emas, pasti diberkati nih orang ini. Urusannya dengan emas, perak, dan tembaga. Perhatikan, untuk mengasah batu permata. Orang tukang permata pasti kaya lah, karena dia kerjaannya ngurusin kayak begituan. Supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya, dalam hati Aholia bin Ahi Samak dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang. Pekerja seorang ahli. Bayangin, kalau pekerja seorang tukang, dia punya kelebihan di atas rata-rata, namanya tukang. Mau tukang bangunan, tukang kayu, mereka tuh punya keahlian, punya skill.
Jadi saya percaya orang Kristen hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dia punya skill apapun itu, mau dagang, mau jadi tukang kayu, mau tukang emas, seorang ahli atau apapun juga namanya, tukang tenun, dia punya skill karena Tuhan kita hobinya memberkati orang dengan pengetahuan, hikmat dan pengertian. Ini orang mempunyai keahlian. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirimisi, dan lenan halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Ini orang perancang hari ini, yang perancang busana rata-rata hidupnya diberkatin. Kenapa? Dia punya skill, keahlian. Saya percaya setiap kita, orang percaya yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, itu Tuhan kasih hikmat, kasih pengertian, kasih keahlian. Hanya keahlian itu perlu diasah. Makanya orang Kristen itu perlu belajar, perlu bergantung sama Tuhan, perlu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita ini nempel kepada pokoknya, maka kita akan berbuah. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita itu butuh Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan. Bagian kita adalah jadi orang itu jangan malas. Pingin kaya tapi malas. Kerjanya ngongkang-ngongkang kaki, nggak mau kerja. Bagaimana? Nggak mau belajar. Kalau kita ini mau jadi orang yang memiliki hikmat, ya kita mesti belajar. Tentunya belajar banyak hal. Buka diri dengan pengetahuan yang ada. Suatu hari saya dinubuatin oleh hamba Tuhan. Waktu saya itu masih muda sekali. Saya umur masih belasan tahun. Dinubuatin seorang hamba Tuhan sampai sehari ini saya masih ingat. Suatu hari engkau akan ngajar banyak orang. Engkau akan berkhotbah dan lain sebagainya. Loh, saya ini nggak langsung tiba-tiba jadi pengkhotbah. Ada bagian saya yang harus saya lakukan. Apain? Belajar. Baca banyak buku. Dengerin banyak pengajaran. Saya isi dengan hikmat, pengertian dan pengetahuan dalam otak saya. Tidak ujuk-ujuk langsung bisa. Ada bagian Bapak Ibu yang harus dilatih. Karena setiap orang percaya diberikan kemampuan, diberikan kasih karunia setiap orang, diberikan kemurahan Tuhan, diberikan keahlian untuk jadi modal. Ketika itu diasah begitu rupa, akhirnya itu menjadi berkat, pintu berkat di mana Tuhan memberkati. Jadi orang Kristen itu nggak boleh malas. Pendeta apalagi nggak boleh malas. Kalau pendeta nggak banyak pelayanan, ya kok bisa bisnis, bisa dagang dan lain sebagainya. Kecuali pelayanan udah terlalu full, ngurusin jemaat dan lain sebagainya, guys, udah hidup full time nggak apa-apa. Tapi kalau hamba Tuhan kerjaannya masih banyak nganggur, usaha dagang nggak masalah. Paulus saja bikin tenda nggak masalah. Yesus sebelum pelayanan dia jadi tukang kayu kok. Kita harus pakai hikmat, pengertian dan pengetahuan. Yesus sendiri punya keahlian sebagai tukang kayu. Dia pasti mahir bikin kusen, bikin bupet, bikin lemari, bikin sofa dan lain sebagainya. Karena seorang memiliki keahlian. Kita ini kalau Tuhan kasih keahlian, saya percaya Tuhan akan buka jalan di sana. Bisa aja bukannya keahlian apa? Apapun juga. Untuk nyanyi, ada yang macam-macam, ada yang akhirnya itu jadi profesi yang Tuhan berkati. Dari sanalah Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Nggak ada orang Kristen yang hanya plonga-plongo, nggak ngerti apa-apa, males, nggak jadi berkat. Hidup hanya minta belas kasihan orang, minta persembahan orang kanan kiri. Nggak jadi berkat. Kita itu harus memberkatin orang, bukan kita minta berkat kepada orang, minta belas kasihan sama orang. Justru kalau ketika kita memberkatin banyak orang, hidup kita ini menjadi inspirasi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, bukan malah menjadi batu sandungan. Perhatikan ayat yang 36 ayat yang pertama. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab. Ini di Keluaran 36 ayat pertama. Dan setiap orang yang ahli, biasanya orang yang ahli dipertemukan dengan orang yang ahli, akhirnya dia bisa kerjasama dan menghasilkan hasil karya atau menghasilkan mahakarya. So, tukang bangunan bisa kerjasama dengan orang arsitek, dia bisa kerjasama dan akhirnya menghasilkan suatu karya. Selalu kita ini dipertemukan dengan orang lain untuk saling melengkapi. Tuhan selalu berkatin kita melalui orang lain. Bagian kita itu harus bersikap baik, membuka hati. Jangan semua orang dimusuhin, semua orang dirablak, semua orang dikata-katain dan hidupmu merasa paling benar sendiri. Loh, kamu pikir bisa hidup sendiri? Kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Kita ini adalah makhluk sosial yang selalu punya hubungan dengan orang lain.
Dan Tuhan selalu pakai orang lain memberkatin kita. Kita nggak bisa pilih orang yang mana, hamba Tuhan yang mana, siapapun orangnya, kita nggak bisa tentukan orang yang mana. Itu urusannya Tuhan. Bagian kita adalah bersikap baik, jaga hati. Makanya jangan beda-bedain orang. Mentang-mentang kamu kaya, ketika ngelihat orang yang statusnya lebih rendah, kamu rendahkan, kamu anggap hina. Kalau kita seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan? Justru kita ini sebagai anak Tuhan harus berbeda. Sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Ini orang yang diberikan keahlian khusus. Demikianlah haruslah bekerja. Besaliel dan Aholiab, ini satu dengan yang lain punya kerjasama loh, Besaliel dan Aholiab. Dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan, keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Ini kerjasama antara yang satu dengan yang lain. Jangan merasa dirimu paling benar sendiri, paling pintar sendiri, paling hebat sendiri. Suami istri pun harus kerjasama kok. Kalau suami istri nggak kerjasama, keluargamu pasti babak belur. Keluargamu pasti ruwet, hidupmu menikmati neraka di muka bumi ini. Tapi kalau sikap hatimu ini harus benar dulu nih. Kita harus koreksi dulu nih. Hubungan suami istri pun ini kan kerjasama. Aholiab dan Besaliel pun kerjasama, punya keahlian yang berbeda. Dia dipakai Tuhan. Ada orang-orang lain yang diberikan keahlian yang bekerja sama. Akhirnya suatu rancangan yang Tuhan sudah tetapkan dikerjakan dan hasilnya terjadi. Kita ini sebagai orang percaya nggak bisa hidup mandiri. Pendeta satu menyerang pendeta lain. Hamba Tuhan satu menjelekin hamba Tuhan lain. Nggak bisa. Kita tuh butuh kerjasama. Ada orang yang menabur, ada orang yang menyiram. Tetapi Tuhan yang menumbuhkan kok. Jangan merasa pintar sendiri. Jangan kau merasa hebat sendiri. Nggak ada. Karena Tuhan selalu tempatkan orang-orang di sekitar kita yang memiliki keahlian yang berbeda. Dan Tuhan akan pakai mereka. Dan Tuhan pakai kita untuk melakukan, untuk menyelesaikan rencana Tuhan di muka bumi ini. Orang-orang yang diberikan keahlian, orang yang diberikan pengetahuan, ini adalah orang yang memiliki kehidupan di atas rata-rata orang lain. Orang yang memiliki tukang kayu, belum tentu semua orang punya tukang kayu. Bisa aja tukang barber, tukang salon, berbeda keahliannya berbeda-beda. Tetapi semuanya dikerjakannya, ketika dikerjakannya dengan baik, akan menghasilkan berkat loh. Akan mendatangkan berkat. Apapun yang Bapak Ibu hari ini kerjakan, oh Pak, aku nih nyari rumah tangga, aku nih nggak punya apa-apa, Pak, aku nggak bisa apa-apa. Nggak ada orang yang nggak bisa apa-apa di dalam Tuhan. Ingat perumpamaan tentang uang mina atau talenta. Minimal satu orang itu dikasih jatah 1 talenta. Kalau hari ini diuangkan, itu nilainya hampir 80 sampai 100 miliar. Bapak Ibu dengerin khotbah saya, dipercayakan uang 80 miliar. Saya bahas detail itu tentang talenta yang diberikan setiap orang. Detail saya bahas. Dengerin khotbah itu, cari khotbahnya di YouTube. Karena setiap orang Tuhan sudah berikan jatah masing-masing. Kalau kita tanggung jawab, kalau kita bisa bertanggung jawab dengan keahlian dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan tambah-tambahkan. Tuhan akan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan bikin breakthrough dengan caranya yang ajaib. Di tahun-tahun ke depan, yang kata orang dunia gelap, yang kata dunia orang resesi, kata orang dunia nggak jelas, dengerin baik-baik. Apapun yang Tuhan percayakan Tuhan dalam hidupmu, yang dipercayakan Tuhan apapun dalam hidupmu, bisnis, keahlian, pekerjaan, usaha, atau apapun namanya, belajar, tanggung jawab, kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab dari sana, keahlian itu ketika diurapin Tuhan akan mendatangkan berkat. Ketika kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, dan Tuhan berkati tangan kita, Tuhan akan bikin berhasil. Kita kembali ke Keluaran 31 mulai ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saya percaya setiap orang yang ngakunya terima Yesus dan dipenuhi Roh Kudus harusnya memiliki hikmat, pengertian, keahlian dan pengetahuan. Tapi orang yang ngakunya sudah dipenuhi Roh Kudus, dengar suara Tuhan, tapi kalau kerjaannya nipu, bohong sana-sini, kerjaannya cari keuntungan pada orang lain, saya nggak habis pikir. Mereka itu dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi roh jahat.
Harusnya orang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki keahlian loh. Dan keahlian itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kepada setiap orang percaya yang dipercayakan Tuhan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, hidupnya pasti jadi berkat. Kalau hari ini nggak jadi berkat, coba belajar, koreksi hatimu. Jangan-jangan engkau nggak bisa dipercaya Tuhan. Engkau belum melakukan apa-apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Sudah dipercayakan banyak hal, tapi kamu nggak kerjakan. Kamu hanya tidur, makan, tidur, melakukan aktivitas agamis biasanya, hari Minggu ke gereja, nemuin pendeta dan lain sebagainya, minta konselingin bertahun-tahun seperti itu. Tapi kamu nggak ngasah dirimu dengan baik. Harusnya hikmat, keahlian yang Tuhan percayakan itu dikembangkan. Saya percaya nggak ada orang Kristen malas, nggak ada orang Kristen yang bodoh, nggak ada orang Kristen yang nggak diberkati, kalau dia bisa tanggung jawab dari apa yang Tuhan percayakan hari ini. Kalau hari ini masih babak belur, stres, panik, kacau, bingung, coba datang kepada Tuhan, koreksi hatimu, datang kepada Tuhan. Akuin Tuhan, apa yang belum aku kerjakan di hadapanmu. Jujur aja sama Tuhan. Jangan merasa benar. Apa aku udah doa, apa aku udah puasa. Nggak mungkin orang doa dan puasa, hidupnya nggak diubah Tuhan. Tidak mungkin, pasti diubah Tuhan. Nggak mungkin orang yang mencari Tuhan itu tambah bodoh, itu nggak mungkin. Orang kita semakin kenal Tuhan, semakin mencari Tuhan Allah pencipta dan langit dan bumi, kita kenalin Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita dekat dengan Allah pencipta langit dan bumi yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, otomatis kita akan ketepa pengurapan, kita akan memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Tapi kalau ngaku cinta Tuhan, ngaku sudah berdoa, ngaku sudah berpuasa, tapi hidupnya kacau dan berantakan, perlu ditanyakan. Jangan-jangan kamu melakukan aktivitas yang kelihatan rohani hanya menutupin kebodohanmu, menutupin dosa dan pelanggaranmu. Hari ini berserah penuh di hadapan Tuhan. Koreksi hatimu sungguh-sungguh. Benar nggak selama ini saya sudah bertanggung jawab dengan keahlian, dengan pengetahuan yang Tuhan percayakan sama saya. Kalau belum, mulai lakukan. Minta Tuhan pimpin, mulainya dari mana? Roh Kudus akan pimpin, Roh Kudus akan berikan kemampuan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya berbeda di atas rata-rata dari orang yang gak kenal Tuhan. Kebayangkan Bapak Ibu, Roh Allah, pencipta langit dan bumi, yang ikut dalam penciptaan di kejadian yang pertama itu, tinggal di dalam hatimu dan tinggal di dalam hati saya, tinggal di dalam hidup saya dan tinggal dalam hidupmu, menyertai hidupmu dan menyertai hidup saya. Harusnya kita jalan tenang, enjoy, relax, tanpa kekhawatiran. Dan kemanapun kita pergi, ketemu siapapun, orang itu akan diberkati melalui kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya kan gak semua orang Kristen seperti itu. Banyak orang Kristen gak ngerti ini, sehingga hidupnya terkungkung dengan kepahitan, dengan luka batin, dengan luka masa lalu, diperlakukan buruk, diperlakukan jelek, nggak mampu, nggak bisa, minder. Kenapa? Yang kamu lihat dirimu sendiri, bukan ngelihat Tuhan yang maha perkasa. Kamu nggak melihat janji Tuhan, kamu nggak fokus kepada keahlian, kamu nggak fokus kepada pengertian, kamu nggak fokus dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Ini Kristen itu bukan pelongo-pelongo di gereja pulang nggak ngerti apa-apa. Setiap orang diberikan keahlian yang berbeda-beda. Ada yang ahli dagang, pasti diberkatin dari perdagangan. Ahli seni. Jadi apapun juga lah, Tuhan itu berkati dari situ. Tuhan selalu berkati kita melalui dari apa yang kita miliki. Permulaan berkat itu dari sana. Bapak Ibu punya apa? Keahlian apa? Apapun juga lah kerjakan. Tuhan pasti berkati. Tapi kalau orang itu malas, udah miskin, melarat, utangnya banyak, nggak mau kerja, isinya ngeluh, isinya ngomel, isinya berantem, bagaimana Tuhan berkatin hidupmu? Bersyukur. Tanya Tuhan, Tuhan aku apa ya? Tuhan, aku lagi kondisi seperti ini, apa yang harus aku kerjakan? Aku punya keahlian seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuhan, dan Tuhan akan berkatin hidupmu. Orang yang memiliki hikmat, dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Orang bisa menguasai dirinya dengan baik, orang yang memiliki hikmat itu. Orang yang memiliki hikmat akan bertindak hati-hati. Dia memiliki kecerdasan rohani di atas rata-rata yang lain. Perhatikan ayat yang keempat. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakannya dari emas. Ini orang-orang, menurut saya ini orang yang punya pekerjaan spesial. Karena orang yang punya kerajinan emas itu luar biasa. Adiknya mama mertua itu tukang bikin emas. Dan diberkatin sekali. Dari muda di pengrajin emas. Diberkatin sekali. Apalagi orang yang pengrajin emas, pengrajin perak, pengrajin tembakau itu pasti diberkatin. Ini orang-orang yang untuk mengasah batu permata, apalagi tukang batu permata, jual berlian itu nggak ada yang miskin itu. Supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan.
Orang yang diberikan pengertian dan pengetahuan, akhirnya diberkati dengan segala macam pekerjaan tangannya, diberkatin Tuhan. Akhirnya dari situ Tuhan berkatin bagi banyak orang, memberkatin bagi banyak orang. Orang-orang model kayak begini loh, orang yang mau, bukan males. Orang yang mau tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Ayat yang ke-6, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Dalam hati seorang yang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Baik Ibu, ketika Tuhan berikan keahlian, dan akhirnya engkau menjadi profesi dari keahlian itu. Engkau bisa, oh dia ahli begitu, oh dia memang profesional di bidangnya begitu. Dan ternyata keahlian, hikmat dan pengertian Tuhan berikan kepada kita itu, tujuannya satu, untuk mempermuliakan Tuhan. Ayat ini ngomong, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ternyata Tuhan mau berkatin keahlian kita, berkatin profesi kita, berkatin pekerjaan kita. Dari sana nama Tuhan akan dipermuliakan, dan kita akan dijadikan berkat untuk memberkatin banyak orang. Amin. Tuhan itu dari sananya sudah kasih modal sama kita. Enggak ujuk-ujuk kita terima, ya sudah jalan sanalah, terserahlah. Tuhan kita enggak seperti itu. Tuhan berikan, di perumpamaan ini Tuhan kasih 1 talenta, kasih 2 talenta, dikasih 5 talenta, dikasih modal. Itu kalau dirupiahkan sekarang nilainya 80-100 miliar. Gede sekali. Orang dikasih modal seperti itu, harusnya bekerja dan pasti bikin usaha, pastinya berhasil. Tapi bagi orang malas, bagi hamba yang jahat, dia nuduh tuannya jahat, nggak kerja apa-apa, malas, ya akhirnya dibuang ke tempat ratap dan kertak gigi. Kita hari ini, coba kita mau koreksi dalam hati kita. Tuhan berikan keahlian apa? Kerjakan mulai itu hari ini. Ketika engkau kerjakan dengan tanggung jawab untuk tahun-tahun ke depan, dunia boleh bilang gelap, dunia boleh bilang kacau, tetapi ketika engkau tanggung jawab dengan pekerjaanmu, Tuhan akan berkati dengan caranya yang ajaib. Tuhan tidak pernah kurang panjang tangannya. Tuhan selalu bikin breakthrough dan terobosan. Apapun saja, apapun itu namanya, ketika engkau lakukan, engkau kerjakan dengan the best yang bisa kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan berkati hidupmu dengan caranya yang ajaib. Perhatikan ya, ayat yang ke-6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dan perkakasnya, kandil emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Bayangin Bapak Ibu, ini orang luar biasa sekali. Ayat yang ke-10, pakaian jabatan baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan minyak urapan. Dan mereka ini mengerjakannya detail sekali. Ini orang punya tanggung jawab sekali. Ini orang-orang yang punya keahlian ini, yang dipenuhi Roh Allah ini, dan dia bertanggung jawab. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Powerful kan? Kalau hari ini engkau bisa dipercayakan Tuhan mengerjakan segala sesuatu, kau diberikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, akhirnya hidupmu akan memberkatin banyak orang. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Salomo. Salomo memiliki hikmat. Dia diberkati luar biasa. Sayangnya setelah dia diberkati luar biasa, dia jatuh di dalam kelimpahan itu. Dia condong hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, untungnya Salomo masa tuanya bertobat, makanya dia nulis kitab Pengkhotbah. Hari ini kalau kita memiliki hikmat, pengertian dan pengwahyuan, engkau bisa dagang. Oh, enggak punya modal Pak, kamu bisa dagang nasi uduk kalau masakmu enak, diberkati. Pak, aku enggak mau punya modal-modalku hanya 500, 300, kamu bisa jual pisang goreng dan diberkatin Tuhan loh. Pak, aku enggak punya modal gede Pak, aku hanya bisa jual es cendol, ayam geprek. Kerjakan, lakukan, mulai belajar, pun minta hikmat, pengertian bagaimana bikin ayam goreng yang enak, bikin cendol yang enak, bikin nasi uduk yang enak. Apalagi kalau Bapak Ibu punya modal gede,
punya uang besar, bisa investasi, minta hikmat, saya mau investasi di saham yang mana, saya mau bikin kelola bisnis apa, sekarang yang lagi bagus apa, minta hikmat. Boleh nggak investasi di tambang, batu bara, nikel, timah, dan lain sebagainya. Minta hikmat Tuhan. Ketika kita diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kita jadi pejabat pun pejabat yang luar biasa. Jadi pengacara memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan yang di atas rata-rata. Tuhan beri modal sama kita. Nggak ujuk-ujuk kita dibiarkan jalan di dunia yang penuh persaingan ini tanpa disertai, tanpa diurapi, tanpa diberikan keahlian. Setiap orang punya keahlian masing-masing yang berbeda. Temukan keahlian dalam dirimu, kerjakan dengan tanggung jawab, dan Tuhan akan berkati hidupmu dengan caranya yang ajaib. Gara-gara hikmat, memilih hikmat, pengertian, pengetahuan, bagaimana dia ngatur pegawainya, ngatur cara makan, cara pakaiannya, Salomo diberkatin oleh Ratu Negeri Seba. Powerful. Gara-gara memiliki hikmat ngatur rumah tangga, dia dipercayakan Yusuf mengelola rumah tangganya Potifar. Sampai di penjara pun dia menjadi juru minum yang powerful sekali. Daniel juga sama. Ini orang-orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, bukan menonjolkan diri, tetapi orang lihat. Akhirnya dipakai orang ini. Hari ini, kalau kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, apalagi memiliki pengendalian diri, penguasaan diri, orang akan cari kamu. Pekerja akan cari kamu. Berkat akan ngejar hidupmu. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Di 1 Raja-Raja 4 ayat ke-29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut. Is powerful. Hikmat menjadikan kita memiliki pengendalian penguasaan diri. Hikmat akan mendatangkan berkat dari barat, timur, utara, dan selatan. Amin. Tapi beda dengan orang yang bodoh, beda dengan orang yang malas, beda dengan orang yang sukanya gerutu dan ngomel. Di Ayub 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya, dan orang bebal dimatikan oleh iri hatinya. Kalau orang bodoh, orang bebal, nggak mau ngapa-ngapain, alah males lah. Toh ujungnya dia begitu terus. Aku udah kerjain ini, nggak dihargain kok. Aku udah bikin begini, atau hasilnya sedikit. Kamu nggak setia dengan perkara yang Tuhan percayakan sama hidupmu. Kamu nggak dapat apa-apa ujungnya. Hukum kerajaan Allah, barang siapa setia dengan perkara kecil, Tuhan akan tambahkan dengan perkara yang besar. Bagaimana mungkin kalau hal yang kecil aja kita nggak bisa setia, malah gerutu, malah ngomel, disuruh ngampunin susah, suruh melakukan kebenaran susah, malah bantah terus, benarnya sendiri terus. Bagaimana hidupmu diberkatin Tuhan? Jadi pegawai males, udah datang telat, pulang buru-buru, pingin dipromosi Tuhan. Kerjaannya males, dagang juga sembrono ngasal. Bagaimana mungkin diberkati? Kalau kita ini nggak bisa setia dengan perkara yang kecil, Tuhan nggak akan tambahkan apapun dalam kehidupan kita. Karena kita menjadi orang yang nggak bisa dipercaya apa-apa. Orang dunia tahu itu loh. Kalau kita bisa dipercaya mengelola hartanya orang, Tuhan pun, kalau kita ini bisa dipercaya mengelola harta orang, orang itu pun juga akan ngelihat, oh ini orang bisa dipercayakan. Akhirnya dipercayakan yang lebih gede. Karyawan pun ketika bisa bertanggung jawab, menyelesaikan apa yang ditukar dikerjakan dengan baik, bahkan lebih di atas rata-rata, bosnya akan lihat, pasti dipromosi. Itu sistem dunia. Sistem kerajaan Allah, kalau kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini, apapun itu namanya, dan kita didapati mengerjakannya seperti mengerjakannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan akan tambahkan. Berkat itu double porsi dalam kehidupan kita. Hari ini, coba kita mau lihat apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini. Jangan menjadi orang yang malas, gak ngerjakan apa-apa. Hanya minta belas kasihan, hanya mengharapkan pertolongan orang lain. Belajar berubah, tanggung jawab. Orang dunia itu tahu persis. Kalau dia rajin, dia mau kerja, mau jadi orang yang ngulet, pasti diberkatin. Itu prinsip dunia, dan itu hukum dunia berlaku loh. Apalagi anak Tuhan harusnya sudah memiliki keahlian, memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dia memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ada roh Tuhan, pasti tambah diberkatin Tuhan. Amin. Saya berdoa kita ini akan didapat menjadi orang-orang yang powerful, bertanggung jawab dengan semua pekerjaan kita. Di tahun ke depan, gak perlu khawatir.
Kalau kita kenal Tuhan, kan roh hikmat dan roh wahyu. Roh wahyu itu untuk mengenal. Kita kembali di Efesus pasal yang pertama, yang ke-17-19. Dan minta kepada Allah kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bayangin kalau kita ini kenal Tuhan kita dengan benar. Kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan yang gak akan biarkan kita keleleran. Tuhan yang menjagain kita. Kondisi kita gak baik, Tuhan tetap baik. Kita kenal Tuhan karena Tuhan kita Allah yang baik. Kamu gak khawatir. Kamu gak stres. Kamu gak bingung. Kamu gak kacau. Kamu gak histeris. Jalan terus sama Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, kita ngalami Tuhan, kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, orang dunia boleh ngomong, wah gelap, resesi, ekonomi kacau semuanya. Kamu enjoy aja, kamu tenang aja. Oh, saya punya Tuhan kok. Di masa-masa yang lalu Tuhan tolong saya. Masa di masa depan Tuhan nggak tolong saya? Kamu bisa relax dan enjoy karena kamu tahu Tuhan buka jalan pasti. Tuhan pasti menolongmu. Tuhan pasti menyertaimu. Tuhan pasti menjawab doamu. Oh Pak, aku udah berdoa bertahun-tahun belum dijawab Tuhan. Ya koreksi diri. Kalau sudah seperti itu doamu nggak dijawab-jawab, kenapa? Atau Tuhan tunggu kamu berubah, kamu nggak mau berubah. Terus kamu nuntut orang lain berubah, ya bertobat. Jangan nuntut orang lain berubah tapi kamu nggak mau berubah. Nggak mau ambil langkah yang benar. Hidup dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Stres, bingung, kacau. Ya bagaimana mungkin? Ada bagian yang harus kita kerjakan dan ada bagian Tuhan yang Tuhan akan lakukan. Enjoy aja, jalan terus aja sama Tuhan. Memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kalau kita percaya Tuhan, sungguh-sungguh menaruh percayaan kita sama Tuhan, Dia akan bekerja dengan kekuatan kuasanya, mengalir melalui hidup kita. Powerful. Oh, kenal Tuhan males, belajar firman males, dengerin khotbah ngantuk, kerjaan yang gerutu ngomel. Bagaimana kamu bisa diberkatin Tuhan? Terus kalau dibilangin bantah, ngelawan, benernya sendiri, tapi hidup kacau. Ada orang-orang Kristen yang konyol, sudah tahu hidupnya hancur, babak belur, kelakuannya buruk. Kalau ditegur marah, nggak terima, nolak. Lihat kamu itu mau jadi apa? Kalau nggak mau berubah. Terus surga mau ubahkan hatimu. Surga nggak akan ubah hatimu sampai kamu bisa ngambil keputusan, sadar diri dan bertobat. Amin. Masa depan kita ketika kita memiliki roh hikmat dan wahyu dengan benar untuk mengenal Tuhan. Kita akan jalan sama Tuhan sekalipun dalam lembah bayang-bayang maut. Orang boleh bilang ada kegelapan, tapi karena kita menjadi terang, kita adalah terang dunia, kegelapan itu akan sirna ketika kita ada. Karena terang yang tinggal di dalam kita namanya Yesus Kristus akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Nggak perlu khawatir, nggak perlu stres, nggak perlu bingung. Apalagi yang para penguasa, jangan dengar kata-kata orang, dengar kata Tuhan. Kamu adalah terang dan garam dunia. Dunia boleh gelap, tapi ketika ada kamu, karena kamu adalah terang dunia, kamu akan menerangi dunia. Enjoy, relax bersama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Jangan pikirin narasi buruk orang lain. Jangan pikirin ide gagasan buruk orang lain, perkataan buruk orang lain. Kita mau pikirin janji Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Orang Kristen bukan orang Kristen konyol loh. Kristen yang memiliki hikmat, pengertian, pewahyuan, punya keahlian, skill. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin hidupmu bersama Tuhan. Dan hidupmu akan dipakai menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bezaliel dan Aholiab serta teman-temannya ini memiliki keahlian, ternyata mengerjakan untuk perkakas bait Allah. Powerful nggak? Hidup kita, ketika kita bertanggung jawab dengan hidup kita, keahlian apapun yang dipercayakan sama hidup kita, hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan akan ditinggikan, dimuliakan atas hidupmu dan keluargamu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami matrikan dengan darah anak domba Allah. Berkati Tuhan firman ini. Berkati. Terpahat dalam loh batin kami. Setiap orang yang mendengarnya diberkatin Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan. Dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kamu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini akan mengalami breakthrough dan terobosan. Dituntun Tuhan, dibukakan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau dalam kedahsyatan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Segala hormat pujian buat Raja kami dalam nama Yesus. Haleluya.